Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Pak Guru akan menyampaikan materi daripada pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7, yang mana pada kondisi saat ini kita tidak dapat bertatap muka atau pembelajaran langsung di sekolah, sehingga melalui media pembelajaran dengan video ini mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat anak-anak sekalian untuk melaksanakan daripada pembelajaran, untuk menggali ilmu, untuk menimba ilmu, agar suatu saat kelak nanti dapat bermanfaat ilmu tersebut dan diamalkan, sehingga kita menjadi salah satu golongan orang yang senantiasa mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, Pak Guru akan menyampaikan pada kesempatan ini, yaitu pembahasan yang akan kita bahas adalah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat indah namanya. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah memahami makna Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua adalah menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan peneladanan terhadap Al-Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Dan yang ketiga adalah menyebutkan contoh perilaku percaya diri, tekun, teliti, dan kerja keras sebagai peneladanan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Baik anak-anakku sekalian, apabila nanti ketika selesai daripada pembelajaran kita ada yang ingin bertanya atau ada yang masih kurang jelas dalam pembahasan bab ini, maka anak-anak sekalian bisa dapat menghubungi langsung kepada Pak Guru di WA langsung atau telepon langsung untuk menanyakan lebih jelas daripada keterangan atau penjelasan yang akan Pak Guru sampaikan. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki daripada materi daripada pembelajaran kita pada bab pertama dengan judul Lebih Dekat dengan Allah, yang sangat indah namanya, mari kita coba merenungkan sejenak. Di sini coba kita renungkan, apakah kita pernah merasakan dekat dengan Allah sehingga perasaan kita merasa begitu tenang? Lalu sebaliknya, pernahkah kita merasa jauh dengan Allah sehingga jiwa kita terasa sedih, terasa hampa? Lalu berbahagia untuk orang-orang yang hatinya merasa dekat dengan Allah. Orang-orang yang semacam ini akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan di dalam diri mereka. Sebaliknya, ketika seseorang hatinya merasa jauh dari Allah, maka akan senantiasa diliputi kegelisahan. Agar kita bisa menjadi orang yang hatinya dekat dengan Allah, perlu belajar mengenai bagaimana cara agar dekat dengan Allah. Salah satu caranya adalah dengan lebih mengenal Allah, dapat dikenali yaitu dengan nama-nama indahnya atau Asmaul Husna. Dengan mengenal, kemudian kita berlanjut memahami nama-namanya yang indah. Ketika hati sudah dekat dengan Allah, maka sebagai hamba, mari memohon kepada Allah dengan memanjatkan doa-doa dan harapan kita. Pastinya kalian ingin sekali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau niat kita untuk menjadi anak yang soleh dan solehah, berguna bagi bangsa dan negara. Terutama kita menjadi anak yang taat kepada orang tua, patuh terhadap ibu dan bapak, dan orang tua kita yang di sekolah itu bapak dan ibu guru. Kita taati nasihatnya, lalu senantiasa kita doakan untuk mereka. Baik anak-anakku, nah di sini iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Asmaul Husna. Nah, di sini setiap muslim
wajib beriman kepada Allah. Secara bahasa, iman berarti percaya, sedangkan secara istilah, iman berarti meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Nah, pada dasarnya manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia ini. Bahkan untuk kehidupan akhirat pun kita harus memiliki bekal. Iman merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah kehidupannya. Hidup tanpa dilandasi dengan iman, ibarat orang yang tersesat. Ketika orang yang tersesat tidak mengerti arah mata angin dan tidak tahu ia harus kemana untuk melangkah. Nah, betapa pentingnya masalah keimanan ini. Sehingga sebagai muslim kita harus betul-betul memahami daripada hakikat iman, cara beriman, dan kepada siapa harusnya kita beriman. Makanya di dalam pembahasan yang pertama ini kita harus mengetahui apa makna iman itu. Nah, sudah sama-sama kalian bisa baca dengan perlahan, yaitu iman berarti percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan iman. Karena apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Dengan demikian, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tertanam dengan benar-benar kepada diri seseorang. Sebab jika iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertanam dengan benar, maka kekeliruan atau kesalahan akan bertubi-tubi berada dalam kehidupan kita. Maka kita harus menjaga keimanan kita, mempertebal keimanan kita dengan cara selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang berikutnya, Asmaul Husna. Secara bahasa berarti nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara istilah, Asmaul Husna dapat diartikan nama-nama terbaik Allah sebagai bukti keagungannya dan kemuliaannya. Nah, baik di sini anak-anak, pentingnya kita harus mengetahui makna keimanan dan makna daripada nama-nama baik Allah atau Asmaul Husna. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan hambanya membaca Asmaul Husna ketika berdoa kepada Allah. Nah, dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yalhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki al-asma'u al-husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepada Allah dengan menyebut nama indahnya atau nama asma'ul husnanya itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Surat An-Nisa pun dijelaskan, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh. Dan hadis tentang Asmaul Husna pun dikemukakan pentingnya daripada kita memahami maknai daripada Asmaul Husna. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1, siapa yang menjaganya maka ia akan masuk surga. Baik anak-anakku sekalian, makna dan peneladanan Al-Asma'ul Husna.
Setiap muslim hendaknya memahami dan meneladani Asmaul Husna ini yang berjumlah 99. Pada bab ini yang akan kita pelajari ada 4 nama terbaik Allah, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kita akan mempelajari daripada makna Al-Alim. Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Alim, yang artinya Allah lah yang maha mengetahui. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluknya pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tanpa batas. Agar lebih yakin, mari kita simak daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, subhanallah, luar biasa. Perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar kalian bisa mendapatkan pengetahuan baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang rajin mencari ilmu pengetahuan dan mengamalkannya. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Al-Alim adalah kita terus-menerus mencari ilmu dengan belajar dan merenungi ciptaannya. Nah, di dalam ayat yang lain, di Quran Surat Al-Fatir, ayat ke-38, di sini dijelaskan, Innallaha alimul ghaibi was-samawati wal ard, innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui yang tersembunyi di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Nah, di sini kita bisa sama-sama memahami di ayat ini. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa saja yang tersembunyi dalam kita. Di dalam hati kita pun Allah mengetahui. Ketika kita ingin berbuat baik, Allah mengetahui. Ketika kita berbuat jahat, pasti Allah mengetahui. Tidak ada yang namanya yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah mempunyai sifat atau nama-nama yang baik tersebut, yaitu Al-Alim, maha mengetahui, maha teliti atau maha detail, atau di sini bisa dikatakan lagi maha waspada. Allah mengetahui perkara apapun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran, pokoknya bukan hanya berjuta, miliaran. Ternyata banyak daripada kita juga mengetahui bentuk-bentuk, segala bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memahami hal tersebut, begitu besar keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga banyak daripada ciptaan-ciptaannya, termasuk diri kita. Diri kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sebagai ciptaannya, sebagai seorang hamba, bisa menjalankan daripada ketentuan dalam agama ini dengan teliti, dengan benar, maka niscaya akan ada kebaikan-kebaikan yang akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa saja? Yaitu yang pertama adalah kita harus teliti dalam melaksanakan kegiatan baik di rumah maupun di sekolah. Ketika di rumah, kita harus teliti dengan apa yang kita simpan, yang kita punya. Kita harus teliti dengan hal tersebut. Karena apa? Ketika kita belajar menghargai sesuatu, maka niscaya insya Allah akan terbiasa. Ketika kita nanti sudah dewasa, sudah besar nanti, sifat baik tersebut akan kita miliki.
Walaupun hanya sebuah permasalahan yang sepele, akan tetapi ketika hal tersebut kita mulai dari sekarang, mungkin kalian masih kelas 7, sekarang sudah mulai belajar untuk melaksanakan apa saja kegiatannya di rumah maupun di sekolah dengan teliti, insya Allah akan membawa daripada kebaikan-kebaikan saat kalian dewasa nanti. Bukan menjadi orang yang teledor, orang yang lalai, akan tetapi orang yang senantiasa teliti, segala sesuatu kita dapat cermati dengan baik. Allah pun seperti itu. Walaupun kalau kita lihat semut itu adalah ciptaan Allah. Begitu besar keagungannya. Begitu luar biasa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang namanya semut. Kalau kita bisa lihat semut kecil berbeda jauh dengan badan kita. Akan tetapi apa? Memiliki kaki, memiliki kepala, memiliki mata. Itulah tadi maha telitinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya, ciptaan yang Allah jadikan, maka tidak ada yang namanya sedikit pun yang namanya terlewat daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita dalam keseharian. Seandainya kalian dipercaya ibu atau bapak kalian untuk belanja atau membeli sesuatu, ketika kalian diminta tolong oleh orang tua kalian. Ketika kalian melakukan hal yang baik sesuai dengan perintah, maka akan menjadi catatan pahala yang baik untuk kalian. Karena tadi Allah maha melihat, maha teliti apa yang kita lakukan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melakukan sebuah perbuatan yang tidak berkenan, maka niscaya tadi hal-hal yang buruk pun bisa terjadi kepada kita. Misalnya orang tua kita jadi marah karena tadi kita disuruh sama orang tua kita untuk beli sesuatu di toko atau di warung, namun kita tadi apa? Bukannya kita membeli sesuatu diperintah sama orang tua kita, akan tapi malah kita main. Walhasil apa? Pasti orang tua jadi marah, dan orang tua kalau sudah marah, maka tadi apa? Ridullah wa ridho walidain. Ridhonya Allah itu terletak kepada ridho orang tua. Kalau orang tuanya nggak ridho, marah, pasti Allah pun murka. Mudah-mudahan kalian termasuk anak-anak yang soleh, soleha, taat kepada orang tua, senantiasa melakukan hal-hal yang baik, yang bernilai positif. Terlebih di masa pandemi ini, kalian tidak bisa bertatap muka untuk bersilaturahmi kepada orang lain, dengan teman-teman kalian, dengan guru-guru. Kita tidak bisa bertatap muka belajar langsung secara offline, akan tetapi tanpa mengurangi daripada semangat untuk belajar kalian tetap harus mengikuti daripada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan demi kesehatan kita bersama. Sehingga materi yang berikutnya akan Pak Guru tampilkan di video yang akan datang. Mungkin nanti bisa diakses lagi melalui akun YouTube milik Pak Guru dengan nama, nanti Pak Guru sampai lampirkan, kalian bisa menontonnya. Lalu ada tugas yang akan kalian kerjakan lalu dikumpul pada minggu depan. Jadi pada hari ini kalian harus memperhatikan, menyimak video ini dengan baik. Ketika ada yang bingung, ada yang belum dipahami, bisa bertanya kepada Pak Guru. Pak Guru akan cantumkan daripada nomor handphone Pak Guru. Bisa kalian WhatsApp atau telepon, bisa kalian SMS atau yang lain-lain untuk menanyakan daripada tentang materi yang kita bahas ini. Di akhir daripada video ini akan ada tugas. Nanti kalian bisa cari, bisa menggunakan internet. Lalu ketika itu membuat artikel, bisa di print, lalu dikumpulkan. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan tanggal pengumpulannya. Itu saja anak-anak. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan video yang akan Pak Guru buat. Insya Allah kurang lebih minggu depan akan ada video lanjutannya untuk
nama Asmaul Husna tadi. Ada 4 yang kita akan pelajari, akan tetapi di sini mempelajari yaitu Al-Alim dan Al-Khabir. Lalu insyaallah As-Sami dan Al-Basir kita akan lanjut pada video yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.